Halo teman-teman, sebelum mendengarkan kelanjutan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Bulan episode 20. Dengan informasi dari Dena Taraneda 3, kami melanjutkan perjalanan berjalan kaki. Perut kami penuh dan Ili membawa perbekalan makanan yang cukup hingga besok. Jadi kami bisa konsentrasi penuh ke langkah kaki kami. Selepas pematang sawah, kami kembali memasuki hutan. Masih sama, dasar hutan lembab dipenuhi lumut dan jamur. Ili memimpin di depan sambil memastikan arah kami benar, terus ke selatan. Kira-kira apa yang sedang dilakukan Af dan Selena saat ini, Rah? Sally memecah lengang. Kami sudah jauh meninggalkan persawahan. Mungkin sedang minum teh bersama anggota konsil, Ali menjawab nyengir. Kami tertawa mendengar celetukan Ali. Aku tidak terlalu menyukai anggota konsil, kecuali Mala Taranata II, teman korespondensi Af. Sally bicara terus terang. Bukan hanya kamu, Sel. Sepanjang perjalanan ini, mulai dari perkampungan nelayan hingga persawahan, sepertinya penduduk klan Matahari juga tidak suka, terutama dengan ketua konsil. Tapi itu adil sih, Ali menanggapi. Adil? Iya, adil. Penduduk perkampungan tidak menyukai konsil. Sebaliknya, konsil juga tidak menyukai penduduk perkampungan. Adil bukan? Ali menjawab ringan. Kami terus mendaki bukit. Sebenarnya apa yang akan Af bicarakan dengan konsil itu? Diplomasi apa? Mana aku tahu, Ali mengangkat bahu. Aku pikir Af terlalu mengkhawatirkan Tamus bisa lolos dari penjara. Jangan sebut nama orang jahat itu, Ali, Sally keberatan. Kenapa tidak? Si kurus tinggi itu sudah jauh dari kita. Kalau si tanpa mahkota saja tidak bisa lolos dari penjara itu, apalagi dia. Dia membawa buku satunya, pasangan buku PR matematika, Ali. Kalau tahu cara menggunakannya, dia bisa kembali kapan saja. Tidak, Sel. Aduh, sepertinya hanya aku yang memperhatikan hal-hal kecil dalam petualangan ini. Kalian sama seperti pembaca novel yang kadang tidak memperhatikan detail. Kemudian protes kenapa begini, kenapa begitu. Bukankah kamu sendiri yang pernah bilang, buku kematian milik Ra, isinya tentang kebijaksanaan hidup, mengembalikan yang telah pergi, menyembuhkan yang sakit, menjelaskan yang tidak dipahami. Sedangkan buku kematian yang dibawa Tamus ke penjara, isinya tentang kabar buruk, kemurungan, mengusir, menyakiti, kebalikan buku sebelumnya. Jadi buku itu tidak akan bisa membawa dia kembali, justru sebaliknya, jika digunakan, Tamus akan semakin jauh dari siapapun. Hanya buku milik Ra yang bisa melakukannya. Tapi jika begitu, kenapa Af harus cemas mendatangi klan Matahari, mencari sekutu? Itu karena Af memikirkan mungkin masih ada cara lain Tamus dan si tanpa mahkota bisa kembali. Af berjaga-jaga, itu sudah tugasnya. Terus terang, aku sebenarnya lebih mengkhawatirkan ketua konsil klan Matahari daripada Tamus. Tamus sudah tidak bisa kemana-mana, tapi ketua konsil penuh misteri, penuh rencana, dan dia bebas kemana-mana. Fala Taranata 4 jelas sekali memiliki ambisi kekuasaan. Bagaimana kamu tahu ketua konsil memiliki ambisi? Sally, siapapun yang sudah berkuasa ratusan tahun dan masih ingin lagi, mudah disimpulkan dia masih berambisi mengejar kekuasaan yang lebih besar. Kekuasaan apa? Dia sudah menjadi pemimpin klan ini kan? Atau dia hendak menguasai dunia paralel lainnya? Mungkin. Tapi dia belum sekuat itu, jadi dia masih terus menyusun rencana. Festival Bunga Matahari ini misalnya. Mungkin dia sedang mengumpulkan pemenang setiap tahun. Semua kontingen tinggal di kota Ilyas, memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Mungkin mereka dijadikan pasukan elit yang setia padanya. Aku tidak mau tinggal di sini. Aku tidak suka, Sally berkata tegas. Aku lebih suka kotaku di bumi. Setelah kompetisi ini, aku akan pulang ke kotaku. Ali nyinyir. Hei, Sel, ini kan tanah leluhurmu. Kamu seharusnya menyukainya, bukan? Sally tidak menjawab.
Kami terus berjalan menuju selatan yang semakin sulit. Hutan mulai berbukit-bukit. Kami mendaki, tersengal berkali-kali mengusap peluh di leher. Kemudian menuruni lembah panjang yang licin dan berbahaya. Tidak terhitung berapa kali kami terpeleset jatuh. Pakaian hitam-hitam memang mencegah kami terluka saat menghantam kayu bebatuan. Tapi tetap saja terasa sakit. Ili yang masih kokoh membantu kami berdiri, memastikan kami masih bisa melanjutkan perjalanan. Kecepatan kami jauh berkurang, sudah hampir 12 jam kami berjalan kaki. Untuk kami, remaja usia 15 tahun yang kemana-mana selalu naik angkutan umum, ini adalah rekor. Akan berbeda jika kami menunggang harimau salju. Kami bisa maju dengan cepat. Tapi tidak ada yang mau membahas tentang harimau lagi. Khawatir Sally akan kembali sedih. Harimau-harimau salju itu, kami bukan hanya kehilangan hewan tunggangan, tapi juga sahabat perjalanan yang setia. Hingga matahari terbenam, kami belum menemukan lembah bebatuan. Hutan mulai gelap. Ini terus memaksa maju, tapi aku memutuskan agar istirahat sebentar untuk makan malam, juga meluruskan kaki yang pegal. Kami akhirnya berhenti di sembarang tempat, duduk di atas pohon tumbang. Ini mengeluarkan perbekalan yang diberikan istri tetua kampung. Di sekitar kami dipenuhi banyak jamur. Di desa hutan, di pohon, sepertinya semakin ke selatan, semakin banyak jamur. Tapi sejauh ini tidak ada jamur yang bercahaya. Seharusnya kamu tidak perlu memberikan obat penawar racun itu, Rah. Ali sudah memilih topik percakapan. Topik menyebalkan. Kenapa sih si biang kerok ini tidak memilih hal lain saja? Lebih baik botol itu dibawa pulang ke kota kita. Dijual akan mahal, Ali nyinyir. Sally sudah menumpuknya dengan ranting kering, melotot. Sel, aku hanya bergurau, Ali tertawa. Maksudku, jika kita bawa ke kota kita, itu bisa jadi obat hebat demi menyelamatkan umat manusia. Ada 7 miliar penduduk bumi. Di klan matahari tidak sampai 10%-nya. Apalagi persawahan tadi hanya beberapa ratus saja. Kita lebih membutuhkannya. Dan Sally, kenapa pula kamu jadi pemarah begini sejak air bah dan hari? Obat itu milik klan matahari, Ali. Kita tidak bisa membawanya pulang ke bumi. Aku menjawab tegas, memotong kalimat Ali, mencegahnya mengucapkan kata harimau. Ali mengangkat bahu, menyadari dia hampir salah bicara. Ali tidak melanjutkan percakapan, kembali konsentrasi ke jatah makan malamnya. Pukul 8 kami melanjutkan perjalanan. Kami masih berjalan kaki. Medan yang kami lalui semakin sulit, gelap dan licin. Kombinasi yang merepotkan. Belum lagi kiri kanan jalan kami jurang gelap. Setelah berjalan 1 jam, Sally terpeleset lumut. Dia terguling jatuh menuju jurang terjal. Aku berseru panik, juga Ali. Beruntung Ili bergegas mengejarnya, menangkap tangannya sebelum jatuh lebih dalam, menarik Sally kembali ke jalan setapak. Kamu baik-baik saja? Aku bertanya khawatir. Sally meringis, betisnya menghantam batu lancip. Pakaian hitam-hitamnya memang tidak tergores sedikit pun, tapi Sally tetap kesakitan, berdiri dengan kaki agak terpincang. Kamu perlu istirahat, Sel. Kita harus terus fokus, Ili mengingatkan. Aku menatap Ili kesal untuk pertama kalinya. Aku tahu kami harus tiba di lembah kering bebatu itu sebelum tengah malam. Tapi sekarang Sally butuh istirahat. Sejak tadi, Ili selalu mendesak agar kami terus berjalan. Kami bukan lulusan akademi klan bulan. Kami hanya anak SMA kelas 1 di kota kami. Perjalanan hari ke-6 ini benar-benar menguras fisik dan emosi. Aku mengembuskan napas, berusaha lebih sabar. Cukup Ali dan Sally saja yang bertengkar, tidak perlu ditambahi aku dan Ili. Kita istirahat sebentar, Ili. Aku berkata dengan intonasi terkendali. Ili menatapku, akhirnya mengangguk. Baik, kamu kaptennya. Aku menyerahkan tabung air kepada Sally. Ili sempat memeriksa betis Sally. Lebam biru terlihat di balik pakaian hitam-hitam. 15 menit istirahat, Sally berdiri mencoba berjalan. Rasa sakitnya sudah berkurang. Dia bisa melangkah normal, kami bisa melanjutkan perjalanan. 2 jam terus ke arah selatan, tetap tidak ditemukan tanda-tanda lembah kering berbatu itu. Kami memang menemukan lembah hampir setiap 1 jam.
karena medan yang kami tempuh naik turun gunung. Setiap kali selesai mendaki panjang, kami menemukan turunan. Itu pasti lembah, tapi bukan itu yang kami tuju. Berkali-kali kami berharap di balik bukit adalah lembah itu. Berkali-kali pula kami kecewa. Bukankah Dena Taraneda 3 bilang jaraknya tidak jauh? Kenapa kita belum sampai? Ini sudah jauh sekali. Sally mengeluh. Cahaya dari sarung tangannya yang menerangi jalan redup. Itu karena jaraknya sifatnya relatif, Sel. Ali menjawab datar, tersengal mendaki bukit. Sama dengan waktu yang sifatnya juga relatif. Aku tahu waktu itu relatif, dalam perjalanan fisika dijelaskan begitu. Meski tidak terlalu suka, aku tahu konsep relativitas waktu. Tapi jarak, sejak kapan jarak juga relatif? Jelas sekali absolut. Menurut penduduk perkampungan yang terbiasa berjalan kaki, jarak 10 km itu dekat, Sel. Tapi menurut kita yang jangankan berjalan kaki 10 km, kemana-mana justru naik angkot, maka jarak 10 km itu terasa jauh sekali. Nah, relatif kan? Dena Taraneda 3 berpuluh-puluh tahun mengelilingi kawasan selatan, maka ketika dia bilang dekat, bagi kita bisa saja artinya amat sangat jauh. Ali menjawab ringan, masih sambil tersengal. Aku menatap punggung Ali. Aku pikir dia akan menjelaskan secara ilmiah. Ternyata hanya bergurau. Atau jangan-jangan memang sesederhana itu penjelasan teori relativitas jarak. Ali selalu terlihat main-main setiap menjelaskan sesuatu. 2 jam lagi kami terus berjalan kaki. Kami sudah melalui 4 pendakian panjang berharap-harap cemas. Tiba di atas bukit ternyata bukan, hanya lembah hutan biasa. Ini sudah hampir tengah malam. Bagaimana jika kami datang terlambat? Atau lebih rumit lagi, bagaimana kalau kami salah jalan? Kita sudah di area yang benar, Rah. Ili mendongak memperhatikan posisi bintang saat kami kembali istirahat sebentar. Ali duduk selonjor di dasar hutan. Terlihat amat lelah. Sally di sebelahnya meluruskan kaki. Air minum kami juga habis. Saat tenaga kami nyaris terkuras mendaki sebuah tanjakan panjang, aku bahkan sudah tidak lagi berharap di ujung pendakian akan melihat hamparan lembah kering berbatu itu. Akhirnya tempat yang kami tuju ditemukan. Ili yang lebih dulu tiba di atas sana. Ili berseru riang, memanggil kami agar bergegas. Aku mempercepat langkah, menggunakan sisa tenaga, berdiri di sebelah Ili 5 menit kemudian. Di hadapan kami terlihat hamparan kosong. Tidak ada pohon, tidak ada semak belukar, pun rumput tidak tumbuh. Hanya bebatuan kering. Lembah itu tidak seluas padang perdu berduri peternakan lebahana, tapi lembah di depan kami tidak bisa dibilang kecil. Lebarnya sekitar 600 meter, panjangnya 800 meter. Mana jamur bercahayanya? Ani bertanya. Dia akhirnya tiba di puncak bukit bersama Sally. Tidak ada satupun cahaya di lembah berbatu itu. Seekor kunang-kunang pun tidak terlihat. Lembah itu gelap. Mungkin kita harus lebih dekat, Sally memberi ide. Saat itu kami dalam kondisi sangat lelah, baik secara fisik maupun emosi. Tanpa berpikir panjang, bahkan Ili yang biasanya terkendali, selalu berpikir matang, ikut mengangguk. Kami memutuskan menuruni lembah itu. Kami lupa Dena Taraneda 3 pernah berpesan bahwa jamur bercahaya bisa meletup jika diinjak, dan asap letupannya bisa membuat buta. Kami terus melangkah menuju tengah lembah, bertanya-tanya di mana jamur itu. Ali dan Sally memeriksa bebatuan, tidak ada satupun jamur itu terlihat. Jangan-jangan ada beberapa lembah berbatu dan yang ini bukan tujuan kita. Sally mulai cemas. Sia-sia perjalanan kita jika lembah ini bukan tujuan kami. Sally duduk di atas bebatuan, meluruskan kaki di susul Ali. Aku dan Ili masih menatap sekitar. Kami sudah berada di tengah-tengah hamparan batu. Jika jamur itu memang ada, seharusnya sudah terlihat sejak tadi. Atau kami masih harus menunggu beberapa saat lagi hingga jamur itu muncul. Itulah jawabannya. Kami memang harus menunggu. 15 menit berlalu, ujung mataku menangkap sesuatu. Terlihat titik-titik kecil di sekitar kami, seperti muncul begitu saja dari bebatuan. Berdiri, Ali, Sally, aku berseru. Titik-titik kecil itu semakin banyak, memenuhi seluruh hamparan bebatuan. Aku menelan ludah. Ali dan Sally sudah berdiri.
Titik-titik kecil itu juga ada di bawah kami. Aku menggeser pijakan, berusaha menghindar titik-titik menyala itu. Ali, Sally, dan Ili juga bergerak, mencari tempat pijakan yang tidak ada titik-titik menyalanya. Kami jadi terpisah satu sama lain. Saat kami masih saling tatap sebelum mengerti apa yang terjadi, titik-titik kecil itu mulai membesar seperti gumpalan kapas bercahaya yang menggelembung. Lantas, 5 menit kemudian gumpalan itu membuka. Keluarlah dari dalamnya jamur bercahaya. Bentuknya seperti jamur yang kukenal, tapi jamur itu seperti mengandung fosfor atau zat tertentu yang membuatnya bisa mengeluarkan cahaya. Kami sempurna berada di tengah lautan jamur bercahaya, berdiri di atasnya, tidak bisa bergerak karena jamur itu tumbuh sangat rapat. Kami cemas menyentuh jamur dan membuatnya meletup. Ini indah sekali, Rah. Sally yang terpisah 10 langkah dariku berseru. Wajahnya yang terlihat riang meski tidak bisa kemana-mana. Ali dan Ili juga asik menatap sekitar. Sally benar. Ini indah sekali. Aku belum pernah menyaksikan jamur yang bisa bercahaya. Di sekitar kami, sejauh mata memandang, bebatuan ditumbuhi jamur menyala. Ratusan ribu jumlahnya. Jamur-jamur itu berkerap-kerip, terang redup, terang. Seperti berirama. Mengikuti pola tertentu. Aku menatap tidak berkedip dan splash, jamur-jamur itu seakan bicara padaku. Pergilah ke barat, temukan sesuatu yang bersinar dalam gelap jutaan jumlahnya. Di sanalah bunga matahari pertama mekar akan ditemukan. Hei Ra, Ali berseru, dia terpisah 20 langkah dariku. Aku tergagap seperti tersadarkan dari sesuatu menoleh. Kamu tidak apa-apa, Ra? Sally bertanya cemas. Aku baik-baik saja, ada apa? Kamu sejak tadi dipanggil Ali, tapi tidak menjawab. Kamu hanya termangu menatap lautan jamur. Sally menjelaskan. Kita harus bagaimana sekarang, Rah? Tanya Ali. Kita tidak bisa bergerak. Apakah kita harus menunggu sampai matahari terbit? Hingga jamur-jamur ini layu sendiri. Itu masalah baru bagi kami. Ali benar, kami bahkan duduk pun tidak bisa. Tapi menunggu sampai pagi sambil berdiri itu bukan perkara mudah. Matahari baru terbit 6 jam lagi. Kami lelah. Kami tidak bisa berdiri selama itu. 15 menit. Kami masih terkunci di padang jamur bercahaya. Aku mengeluh. Aku mungkin bisa menghilang dan muncul di manalah. Tapi aku tidak bisa memastikan kakiku akan menginjak jamur saat muncul. Bagaimana jika aku menginjaknya? Jamur itu akan memicu letupan beruntun. Jamur-jamur lain akan meletup membuat lembah dipenuhi asap. Jarak tepi lembah dari kami ratusan meter lebih. Aku hanya bisa berpindah menghilang paling jauh 50 meter. Butuh setidaknya 3-4 kali hingga tiba di luar padang jamur bercahaya. Bagaimana, Rah? Sally bertanya. Kakinya mulai bebas berdiri. 15 menit lagi berlalu. Masalah yang benar-benar serius muncul di depan kami. Saat kami masih berpikir keras, terlihat ada sesuatu yang bergerak di puncak bukit. Dari balik pepohonan aku bisa melihat para penunggang salamander datang. Mereka memperhatikan kami dari kejauhan. Apakah mereka akan menolong kita? Sally berharap. Bukan pertolongan yang diberikan kontingen itu, entah apa yang mereka pikirkan. Salah satu dari mereka mengirim petir ke arah jamur-jamur bercahaya. Kilau terang menghantam sebuah jamur, itu lebih dari cukup. Jamur itu meletup dan seketika memicu rantai letupan jamur lainnya, yang segera menjalar ke tengah lembah. Aku berseru, tidak percaya dengan yang kulihat. Ali lebih-lebih. Hei, apa yang kalian lakukan? Wajah Ili terlihat tegang. Sally berteriak panik. Apa yang harus kita lakukan, Rah? Apa yang harus kami lakukan? Kami tidak bisa bergerak. Sekali kaki kami melangkah mengenai jamur, sekitar kami akan meletup. Tapi jika kami tidak bergerak lari, letupan jamur terus turun dari atas lembah menuju kami. Sementara 4 penunggang salamander itu balik kanan, menghilang dari pepohonan gelap meninggalkan kami yang terkepung ledakan jamur bercahaya. Aku mengepalkan tangan. Ini situasi yang sulit sekali. Sally berteriak semakin kencang. Ili menyuruhnya agar tenang, atau Sally akan membuat jamur di sekitar kami meletup tidak sengaja. Tapi bagaimana Sally akan tenang?
Bergerak atau diam, hasilnya sama saja. Aku menggigit bibir. Mungkin aku bisa mengambil risiko menghilang menyambar Sally kemudian pergi ke tepi lembah. Bagaimana dengan Ali dan Ili? Aku tidak bisa membawa mereka sekaligus. Saat itulah kami benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Dari sebelah kanan terdengar auman kencang seperti merobek langit malam. Belum habis suara itu, lompat dengan gagahnya keluar dari balik pepohonan gelap 4 harimau salju kami. Mereka seperti terbang, kaki-kaki mereka menghantam jamur yang langsung meletup mengeluarkan asap. Tapi hewan tunggangan kami tidak berhenti berlari semakin cepat terus ke tengah. Gerakan kaki mereka lebih cepat dibandingkan letupan jamur bulu-bulu tebal serta mata mereka kebal dengan asap itu. Harimau itu datang menyelamatkan kami. Lompat ke atas harimau, Ili berseru tahu apa yang sedang dilakukan harimau salju. Aku, Sally, dan Ali mengangguk. Persis harimau-harimau kami tiba, menjemput tuannya, aku menyambar pelana, langsung meloncat. Cepat sekali, harimau itu bahkan tidak berhenti sedetik pun. Terus berlari. Ili, Ali, dan Sally juga cepat menyambar pelana, melompat ke punggung harimau salju. 4 harimau putih berlari meninggalkan padang jamur bercahaya. Di belakang kami jamur-jamur itu meletup seperti mengejar, tapi kami lebih cepat, hanya dalam hitungan detik. Kami sudah meninggalkan lembah kering berbatu yang sekarang dipenuhi asap tebal, gelap. Tidak ada lagi cahaya kerlap-kerlip di atasnya.